Bab 7, Trafo Hitam. Chen Fan melihat sekeliling dan mendapati bahwa dia tidak jauh dari puncak. Jadi, dia bersiap untuk mencari tempat yang relatif datar di sekitar puncak untuk menetap sementara waktu. Tak lama kemudian, Chen Fan menemukan ruang terbuka di samping tumpukan batu. Meskipun tidak terlalu luas, itu cukup untuk membangun rumah kayu. Kemudian, Chen Fan pergi ke hutan dan menebang beberapa pohon. Di bawah efek amplifikasi, ia segera memperoleh 320 potong kayu. Chen Fan mengeluarkan meja kerja, mengklik membuat rumah kayu, dan bersiap untuk menjelajahi lingkungan sekitar puncak gunung untuk melihat apakah ada sesuatu yang bagus. Chen Fan tidak berani melangkah terlalu jauh, karena hari masih sekitar 1 jam lagi sebelum gelap. Chen Fan berjalan ke arah barat dan melewati tebing berbatu. Chen Fan menemukan hutan pinus di depan, dan Chen Fan berjalan ke dalam hutan pinus tersebut. Awalnya, Chen Fan tidak terlalu memperhatikannya. Saat berjalan, Chen Fan tiba-tiba tersandung dan menyekop dedaunan yang jatuh di tanah ke samping. Chen Fan bangkit berdiri, mengumpat. Sungguh sial, jarum pinus ini sangat licin. Ketika ia meletakkan tangannya di tanah untuk berdiri, salah satu tangannya seperti menyentuh sesuatu. Rasanya seperti batu, tetapi tidak sepenuhnya. Chen Fan segera menoleh ke samping. Dia melihat benda yang disentuh tangannya adalah benda hitam dengan sedikit tekstur. Awalnya, dia pikir itu kotoran hewan, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, ternyata bukan. Terutama karena Chen Fan tidak mencium bau busuk, melainkan aroma samar. Chen Fan ingin mengambilnya dan melihatnya, tetapi menemukan bahwa benda ini sepertinya tumbuh di tanah. Chen Fan segera mengambil ranting pohon yang sudah mati di sebelahnya dan menggalinya di tempat. Dia tidak menggali terlalu dalam sebelum menemukan sebongkah benda hitam. Dapatkan 1 trofo hitam, jumlahnya digandakan 10 kali, dapatkan 10 trofo hitam. Trofo hitam, ini trofo hitam. Chen Fan terkejut. Sejujurnya, Chen Fan belum pernah melihat trofo hitam sebelumnya. Baik di kehidupan sebelumnya atau sekarang, Chen Fan hanya pernah mendengar tentang trofo hitam, dan mendengar bahwa harganya sangat mahal. Chen Fan tidak dapat mempercayainya. Dia dapat mengambil trofo hitam hanya dengan jatuh. Mungkinkah ini mode protagonis? Sejujurnya, Chen Fan benar-benar tidak tahu di mana trofo hitam tumbuh, atau di mana menemukannya. Jika dia tidak menyekop daun-daun yang jatuh dan sedikit lumpur di tanah ketika dia jatuh tadi, Chen Fan benar-benar tidak akan dapat menemukan trofo hitam itu. Ini juga bisa dianggap sebagai suatu kebetulan. Sekarang Chen Fan tahu di mana trofo hitam tumbuh, ia memutuskan untuk mencarinya dengan saksama di sini. Mungkin ia bisa menemukan lebih banyak lagi. Jika ia mengambilnya, ia bisa dengan mudah menjualnya dengan harga yang bagus. Jadi, Chen Fan mulai menjulurkan pantatnya, membungkuk, dan menggunakan cabang pohon untuk dengan hati-hati mengikis cabang dan daun yang jatuh di tanah. Tak lama kemudian, Chen Fan menemukan satu lagi. Yang ini hanya memperlihatkan sedikit kepalanya. Jika Anda tidak hati-hati, Anda tidak akan dapat menemukannya. Dapatkan 1 trofo hitam, jumlahnya digandakan 50 kali, dapatkan 50 trofo hitam. Chen Fan mencari di area ini selama sekitar setengah jam, dan memperoleh total 130 di bawah pengaruh amplifikasi kuantitas. Chen Fan tidak begitu pandai menemukan trofo hitam. Ia hanya mengikis daun dan menggali yang bertunas. Jadi ia tidak menemukan banyak. Chen Fan menatap langit dan bergegas kembali. Dia harus meletakkan rumah kayu itu sebelum gelap. Kalau tidak malam akan sulit. Tak lama kemudian, Chen Fan bergegas kembali ke tempat dia meletakkan meja kerja, mengeluarkan rumah kayu itu, lalu meletakkan rumah kayu itu di dekat dinding batu. Chen Fan memasukkan meja kerja ke dalam ranselnya, kembali ke rumah kayu, menutup pintu, makan 2 potong roti, minum setengah botol air, dan mulai memilah barang-barangnya. Chen Fan menyiapkan cincin khusus untuk menyimpan kayu. 200 potong kayu tidak ada apa-apanya di cincin luar angkasa saat ini. Dia juga menyiapkan cincin khusus untuk menyimpan makanan dan bahan-bahan, dan memasukkan mangga, trofo hitam, dan sedikit raspberry ke dalam cincin ini. Sedangkan untuk roti dan air, dia masih menaruhnya di ranselnya. Kemudian, ia mengeluarkan cincin lainnya, dan Chen Fan memasukkan semua harta karun alam berkualitas tinggi ke dalam cincin ini, seperti buah panjang umur, mangga pra-kelas 1, raspberry perunggu kelas 1, dan ramuan peningkat fisik platinum. Ia juga mengeluarkan cincin lainnya untuk menaruh mineral dan sejenisnya, dan cincin lainnya untuk menaruh beberapa barang lain, seperti bulu dan sutra laba-laba. Secara total, ia menggunakan 5 cincin untuk membedakannya. Jadi jauh lebih mudah baginya untuk mendapatkan barang-barang. Berikutnya adalah acara utama. Chen Fan mengeluarkan ramuan peningkat fisik platinum, mengocoknya, mencabut sumbatnya, dan menuangkannya ke perutnya dalam satu tegukan. Kemudian, Chen Fan merasa hangat dan nyaman di perutnya, lalu kepalanya terasa pusing dan mengantuk, dan dia tidak tahu apa-apa. Ketika Chen Fan bangun, dia mendapati hari sudah pagi. Dia bangun dan merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya, tetapi ada bau busuk yang terus-menerus mengganggu Chen Fan. Chen Fan mendapati bahwa bau busuk itu berasal dari tubuhnya sendiri.
Mungkinkah dia tidak berani memikirkannya? Pada saat ini, Chen Fan mengangkat tangannya dan menyadari bahwa ada lapisan benda hitam di tangannya. Ternyata bau busuk itu berasal dari sini, membuatnya takut. Chen Fan ingin membersihkan benda bau di tubuhnya, tetapi ternyata tidak ada air di sini. Chen Fan bergegas keluar untuk mencari air. Untungnya, Chen Fan menemukan sungai kecil tidak jauh dari lereng gunung. Chen Fan segera menanggalkan pakaiannya dan melompat ke sungai untuk membersihkan tubuhnya dengan penuh semangat. Chen Fan merasa nyaman setelah mandi selama setengah jam. Tepat saat itu, Chen Fan tiba-tiba merasakan bahaya mendekat, di posisi di depan kirinya. Chen Fan segera berdiri dan hendak mengambil pakaiannya untuk dikenakan. Pada saat ini, seekor laba-laba besar tiba-tiba melompat keluar dari tempat Chen Fan merasakan bahaya. Seluruh tubuh laba-laba itu sebesar keranjang, dan 8 kakinya setebal lengan orang dewasa, terutama pola warna-warni di tubuhnya, yang membuatnya tampak seperti laba-laba beracun. Laba-laba itu hanya menatap Chen Fan, membuat kulit kepala Chen Fan geli dan rambutnya berdiri tegak. Chen Fan menelan ludah dan tahu bahwa dia dalam masalah. Itu semua salahnya karena terlalu ceroboh. Dia tahu bahwa hutan ini sangat berbahaya, tetapi dia tetap melepaskan pakaiannya untuk mandi. Bukankah ini hanya menelanjangi dirinya sendiri agar laba-laba itu lebih mudah menggigit? Ah, apa yang dia pikirkan? Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Dia seharusnya memikirkan cara untuk melarikan diri. Tidak, dia mungkin tidak bisa melarikan diri, jadi dia hanya bisa bertarung sampai mati. Berpikir untuk bertarung sampai mati, Chen Fan tidak lagi takut. Tanpa menunggu laba-laba itu menyerangnya terlebih dahulu, Chen Fan bergegas menuju laba-laba itu. Dia hanya merasakan hawa dingin di selangkangannya, tetapi dia tidak peduli. Chen Fan melangkah dan datang ke sisi laba-laba itu, meninju punggung laba-laba itu. Dengan suara keras, laba-laba itu berguling keluar. Chen Fan tertegun, menatap kosong ke arah tinjunya, sedikit tidak percaya, mengayunkan tinjunya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu kuat. Mungkinkah itu efek ramuan peningkat fisik platinum? Ini terlalu kuat. Memikirkan hal ini, Chen Fan melihat ke tempat laba-laba itu berguling sambil menyeringai, dan melihat bahwa laba-laba itu sudah berdiri. Tampaknya tidak terluka. Laba-laba itu menggelengkan kepalanya, mencicit 2 kali, dan bersiap untuk menerkam Chen Fan. Bab 8. Melawan binatang buas.